Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar Java Programming OOP. Untuk materinya sendiri kita akan belajar Access Modifier. Access Modifier biasanya disebut dengan hak akses. Jadi di Java sebenarnya di video-video sebelumnya kita sudah pakai Access Modifier, cuma teman-teman di sini belum tahu detailnya, belum saya jelasin, makanya di sini saya akan khusus jelasin mengenai access modifier atau hak akses yang ada di Java. Sebenarnya di Java atau di bahasa manapun sama, ada yang namanya access modifier. Di Java sendiri ya, kita mendukung 4 hak akses modifier atau mendukung 4 hak akses. Yang pertama ada default atau tambah hak akses. Default tambah hak akses ini sebenarnya di video-video sebelumnya kita sudah praktekin. Jadi setiap kita membuat method atau variabel, defaultnya itu nggak ada hak aksesnya. Ya, yang video-video sebelumnya kita sudah praktekin. Nanti kita jelasin lagi. Jadi default atau tanpa hak akses, yang teman-teman mesti tahu ininya. Default atau tanpa hak akses, dia hanya dapat diakses oleh paket itu sendiri dan kelas itu sendiri. Jadi kalau tanpa hak akses, jadi hak akses ada private, public, protected. Nah, kalau nggak ada embel-embel private, public, protected, itu hanya bisa diakses di paket itu sendiri. Di video sebelumnya kan kita sempat praktek beda paket di error itu karena nggak ada hak aksesnya atau tanpa atau default. Jadi default atau tanpa hak akses itu hanya bisa diakses di paket itu sendiri. Jadi di dalam satu paket dan kelas itu sendiri. Jadi hanya bisa mengakses di paket sendiri dan kelas sendiri. Yang kedua ada privat. Kalau privat, dia hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Jadi dia nggak bisa diakses di luar kelas, di luar paket juga nggak bisa. Apalagi di luar file. Jadi nggak bisa, dia hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Yang kedua ada yang ketiga ada public. Ini yang ketiga maksudnya. Yang ketiga ada public. Sedangkan public dia bisa diakses di semuanya. Jadi dia bisa akses di luar paket, bisa diakses di luar kelas, bisa juga diakses di luar subclass. Nanti kita akan belajar subclass. Jadi kalau public bisa diakses dimanapun lah, pokoknya seperti itu karena namanya saja public, jadi milik public. Yang keempat ada protected. Nah, kalau protected dia bisa diakses di satu paket pertama, dia juga bisa diakses di dalam satu kelas dan turunan kelasnya. Saya tambahin di sini, sorry kurang. Jadi kalau protected dia bisa diakses di satu paket. Jadi kalau luar paket dia nggak bisa. Bisa diakses di satu kelas kayak privat, bisa diakses satu kelas, dan dia juga bisa diakses di subkelas. Nah, masalah subkelas kita belum jelasin. Subkelas itu tentang turunan kelas. Jadi di kelas itu ada turunan, nanti di video sebelumnya kita akan jelasin. Oke, next saja. Jadi teman-teman mungkin bertanya, apa aja sih yang bisa diberi hak akses? Jadi yang bisa diberi hak akses itu ada variabel, ini yang sering kita praktekin. Ada metode juga bisa dikasih hak akses. Ada juga kelas, jadi kelas juga bisa dikasih hak akses. Oke, kita praktekin aja langsung. Di sini kita kemarin sudah bikin paket seperti ini. Sekarang kita akan bikin paket lagi. Misalkan di sini saya akan bikin paket com mastercard informasi. Jadi saya bikin paketnya dalam mastercard ada folder informasi. Satu lagi saya juga akan bikin paket lagi, hampir sama, cuma saya bedain. Mas ingat pembuatan paket kan boleh sama. Saya akan isi, kalau ini kan informasi, saya akan isi aplikasi seperti ini. Oke.
Terus saya akan isi untuk informasi, misalkan di sini saya akan isi, saya akan bikin Java class mahasiswa. Di sini saya akan bikin paket lagi di beda paket. Tadi kan ini di dalam di dalam informasi. Kali ini kita akan isi di dalam aplikasi buat jalanin filenya. Bikin Java main class, misalkan aplikasi, misalkan program. Oke. Kita hapus komennya. Jadi saya misalkan, nah ini kita buka kelas mahasiswa yang tadi kita bikin. Saat kita membuat suatu kelas, dia ada keterangan public class. Nah, sekarang kita akan jelasin dari public class. Jadi karena di sininya hak aksesnya atau akses modifiernya public, maka kelas ini, kelas mahasiswa, bisa diakses oleh semua lapisan. Bisa diakses di luar paket, bisa diakses di luar file class, bisa diakses juga di luar subclass. Jadi seperti itu. Kalau aksesnya public, kita tes aja ya. Yang public kita tes. Kan di sini saya akan akses mahasiswa. Ingat, mahasiswa letaknya di beta paket, di informasi, sedangkan aplikasi ada di paket aplikasi. Sedangkan program ada di paket aplikasi. Kita akan panggil mahasiswa. Di sini saya kasih atribut, misalkan string nama, string alamat. Oke. Saya bikin dua variabel, nama dan alamat, terus saya akan panggil si mahasiswa ini. Mahasiswa, objeknya apa? New mahasiswa. Nah, dia perlu diimport. Ingat, kalau public, kalau beda paket, dia mesti diimport supaya bisa kebaca. Kita klik sini aja, import. Oke, di video sebelumnya juga saya sudah jelasin. Nah, di sini kita bisa akses objek. Di sini ada nama. Nah, sini saya akan jelasin. Harusnya kan kita bisa mengakses nama kan, alamat. Nah, di sini nggak kebaca, autocomplete-nya pun nggak ada nama. Dia error. Apalagi alamat. Kenapa ini error? Kita tes, lihat errornya. Nama is not public. Nah, karena si variabel nama ini, variabel nama ini hak aksesnya dia default kan, nggak ada hak aksesnya. Sedangkan di kelas mahasiswa hak aksesnya adalah public, makanya kita bisa panggil di mahasiswa, nggak error. Coba saya ganti di sini kelasnya jadi default atau tanpa hak akses. Jadi kita akan praktekin ini pertama tanpa hak akses. Kita hapus, coba ceng. Nah, dia akan error pasti. Lihat errornya apa? Mahasiswa is not public. Jadi ingat teman-teman rumusnya. Jadi teman-teman mesti hafal rumus ini nih. Kalau default, dia hanya bisa diakses di paket itu sendiri dan kelas itu sendiri. Lihat di sini beda paket. Ini kan saya udah hilangin public-nya. Beda paket. Makanya karena beda paket, lihat rumusnya, dia hanya bisa diakses di paket itu sendiri. Jadi kalau beda paket, dia akan error, nggak bisa. Dan kelas itu sendiri. Jadi dia bisa diakses ketika, kalau default ya, bisa diakses kalau satu paket. Nah, karena ini beda paket, ini di aplikasi, ini di informasi, makanya si mahasiswa ini jadi error. Coba kalau kita kasih public. Errornya akan hilang. Nah, kan? Tapi di ketika kita akan mengakses nama, lihat teman-teman, dia error karena si tipe data nama ini dia hak aksesnya adalah default. Coba kalau saya kasih public di sini.
Jadi ingat, yang bisa dikasih hak akses adalah kelas. Tadi kita sudah praktek kelas, variabel ini bisa dikasih hak akses public. Nah, harusnya ini errornya hilang. Sorry, public string. Nah, errornya hilang kan? Nah, kalian bisa dibaca, lihat ada autocomplete-nya, ada alamatnya, karena hak aksesnya kita sudah ubah ke public. Ingat, kalau public itu bisa diakses dimanapun, di lapisan manapun. Jadi ingat, yang bisa diakses di lapisan manapun itu public. Di dalam hak akses atau akses modifier, kita juga bisa membuat untuk suatu metode. Misalkan di sini saya akan, biasanya kan metode gini ya, void alamat. Misalkan saya akan bikin suatu metode prosedur alamat. Jadi misalkan saya bikin suatu metode alamat. Nah, di sini kan tanpa hak akses. Ketika dipanggil, karena ini tanpa hak akses, dia akan nggak bisa dipanggil. Coba lihat objek. Nah, kita nggak bisa memanggil si metode alamat ini. Kita tulis alamat. Nah, ada error. Lihat errornya apa? Is not public. Jadi karena di sini nggak ada hak aksesnya. Coba saya kasih public. Nah, errornya akan hilang. Jadi seperti itu. Kita tes aja. Nah, bisa ke akses. Jadi seperti itu. Misalkan saya sini kasih nah, saya akan mengakses si objek nama, dia akan kebaca. Kan, Mafik? Karena di sininya walaupun beda akses, beda paket, dia kebaca karena aksesnya public. Coba kalau kita ganti tanpa hak akses atau default, dia akan error. Seperti tadi yang kita praktekin. Jadi seperti itu tentang hak akses. Kita sudah praktek 2, default dan public. Kali ini kita akan praktek untuk yang privat. Jadi di sini saya bikin privat, misalkan di sini ada privat integer umur. Nah, di sini. Ingat peraturan privat hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Privat ya teman-teman, aturannya privat hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Jadi di luar paket dan di luar kelas dia nggak bisa diakses. Di sini saya akan akses, akan bikin suatu metode. Ya teman-teman, saya akan akses umur di sini. Dia masih bisa nggak error karena privat ini, ingat aturannya bisa diakses di kelas itu sendiri. Karena kita lagi ngakses di kelas mahasiswa, kita gunain di kelas mahasiswa, dia nggak error. Coba saya gunain di program aplikasi yang beda paket dan beda kelas. Saya akan panggil objek titik umur, dia nggak kebaca, ya kan? Nggak ada autocomplete-nya. Nah, di error. Errornya apa? Kita lihat. Ya, cannot find symbol. Jadi dia umur. Sorry. Errornya. Lihat.
lihat errornya apa. Nah, errornya nggak bisa diakses karena si Umber ini has private access. Jadi karena ininya privat, makanya privat hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Nah, kita sudah bisa mengakses Umber di kelas sendiri. Tapi kalau di kelas lain atau paket lain, dia akan error. Itu kenapa di sini error. Itu jelaskan teman-teman. Nah, kalau protected, sini protected, lihat, dia bisa diakses dalam satu paket, satu kelas, dan subkelas. Jadi kalau di luar paket dia nggak bisa. Lihat di sini protected. Misalkan di sini saya ada bikin protected. Sini saya bikin protected, misalkan protected apa ya biasanya. Oh iya, nick. String nick. Nah, ingat protected hanya bisa diakses di kelas itu sendiri, satu paket, dan kelas turunannya. Kelas turunan di sini saya nggak akan bahas dulu karena nanti ada babnya sendiri. Jadi kita mau di sini mau akses objek titik tadi apa ya? Oh iya, nick. Nah, ya error. Lihat karena di sininya protected. Lihat errornya apa? Nah, karena di sininya protected, jadi nggak bisa kebaca. Jadi seperti itu tentang masalah hak akses. Dan satunya lagi, kalau protected dia bisa diakses di kelas turunannya. Nah, di kelas turunan kita akan praktekin di video selanjutnya. Jadi seperti itu tentang hak akses modifier. Di sini teman-teman mesti benar-benar ngerti karena akses modifier ada di bahasa manapun, pemakainya pun sama, saya rasa. Yang saya contohin di PHP sih sama. Untuk masalah hak akses ini modifier hak akses, teman-teman mesti ngerti. Semoga bisa jelas apa yang saya sudah jelasin. Dan teman-teman di sini bisa memprakteknya lagi di beda-beda kasus, dipraktekin lagi, dibikin paket lagi, kita bikin kelas lagi. Jadi teman-teman bisa pemahamannya bisa lebih paham kalau langsung dipraktekin dan dicoba di beberapa kasus. Oke. Semoga bisa bermanfaat. Bantu share dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.